10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi kita di Khalid Salwi Channel ya, channel yang akan menyajikan seputaran apa saja yang ada di sekitar kita, yang pastinya mempunyai nilai manfaat serta berguna untuk teman-teman semuanya. Di episode kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke sebuah kecamatan namanya Teluk Pak Kedai. Kecamatan Teluk Pak Kedai ini berada di Kabupaten Kubu Raya. Pastinya ini tidak asing lagi ya, Teluk Pak Kedai ini. Ya mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang pergi ke sana, sebagian lagi belum ada yang pernah berkunjung ke sana. Dalam video ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat pesona apa saja yang ada di Teluk Pak Kedai dan sejarah apa saja yang ada di sana. Akses menuju Teluk Pak Kedai itu hanya bisa dilewati dengan transportasi sungai ya, air, dengan menggunakan motor air klotok ataupun dengan feri. Hari ini saya akan menggunakan motor air klotok karena biasanya jadwal keberangkatannya itu lebih cepat daripada menggunakan kapal feri. Dan sekarang saya sudah berada di dermaga penyeberangan tersebut ya. Jadi tetap diikuti perjalanan saya. Saksikan sampai dengan selesai dan jangan di skip. Jadi sekarang kita sudah di atas motor air ya. Motor air Pak Sarim. Kita akan melakukan penyeberangan ke Teluk Pak Kedai ya, menggunakan motor air klotok, versinya menggunakan klotok. Di sebelah sana itu, ada itu ya, ada penyeberangan tapi feri. Nah sekarang kita sudah sampai di dermaga penyeberangan Sungai Nipah yang ada di Kecamatan Teluk Pak Kedai. Jadi tadi kita berangkat itu dari penyeberangan dermaga penyeberangan Parit Pak Sarim ya, yang ada di Pungbur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Selamat datang di Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kubu Raya. Jadi Kecamatan Teluk Pak Kedai ini kalau dilihat secara
peta ya, sangat luas. Kalau saya mau eksplor kecamatan ini satu hari itu mungkin tidaklah cukup. Tapi saya akan mengajak teman-teman semua, membawa teman-teman semua hanya di sekitaran apa ya kita sebut desa utamanya saja ya, desa utama yang ada di Teluk Pak Kedai ini ya, sama ke suatu tempat yang ada nilai sejarahnya. Nah, jadi di Teluk Pak Kedai ini terdapat sebuah masjid ya, masjid tertua yang ada di Kampung Hulu, Desa Hulu, Selat Remis ya, kalau tidak salah saya di situ tempatnya. Nanti kita lihat seperti apa kondisi dan bentuk bangunan masjid tersebut. Teman-teman tetap ikuti video ini sampai dengan selesai. Jadi sembari kita melakukan perjalanan ke Masjid Batu ya, teman-teman bisa melihat suasana Teluk Pak Kedai di video ini ya, seperti apa. Ya, yang mungkin dari penonton saya ini ada yang dari Kecamatan Teluk Pak Kedai, hanya saja sedang berada di perantauan. Semoga dengan menyaksikan video saya ini, teman-teman yang berasal dari Teluk Pak Kedai yang lagi di tanah rantau ya bisa cukup mengobati rasa kangen. Dan jangan lupa 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan puasa. Kembalilah, pulanglah, jangan lama-lama di tempat orang, karena suasana rindu itu kalau ditahan semakin tidak enak. Di Teluk Pak Kedai ini terdapat 14 desa ya, terdapat 14 desa. Di antaranya ada Desa Arus Deras, Kuala Karang, Desa Madura, Desa Pasir Putih, Sungai Deras, Sungai Nibung, Sungai Nipah, Selat Remis, Seruat 1, Tanjung Bunga, Teluk Gelam, Teluk Pak Kedai Hulu, Teluk Pak Kedai 1, dan Teluk Pak Kedai 2. Sepanjang jalan yang saya lewati ini ya seperti yang barusan teman-teman lihat tadi, kanan kiri itu banyak sekali bangunan rumah burung walet ya, rumah walet. Jadi kalau saya perhatikan di Teluk Pak Kedai ini banyak warganya, mungkin ya berapa persen, di atas 50% mungkin ya, banyak bangunan burung walet ya, sarang burung walet itu sampai ke pasar yang ada di Selat Remis ya, atau biasa yang disebut orang itu Pasar Gora kan? Maaf kalau salah ya, kalau memang betul ya baguslah, tapi kalau salah tolong ditulis di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang berasal dari Teluk Pak Kedai bisa mengkoreksinya. Jadi selain masyarakatnya itu berkebun ya, ada kelapa, dan saya lihat juga ada pinang. Nah, pinang hampir di kecamatan yang ada di Kabupaten Kuburaya ini seperti Sungai Kakap ya, terus Sungai Rengas dan Teluk Pak Kedai ini yang sudah saya datangi, pengolah pinang itu banyak di sini. Saya melihat hampir semua rumah itu banyak yang menjemur pinang dan olahan kelapa ya. Kelapa apa itu? Kelapa hibrida ya, kelapa hijau ya. Kemudian juga ada yang melaut ya, menjadi nelayan, dan yang melakukan aktivitas lain mungkin juga ada ya seperti ASN ataupun yang lain lah. Nah, seperti ini kan kita lihat sebelah kiri ini adalah puskesmas yang ada di Teluk Pak Kedai. Jadi kita ini sudah hampir menuju ke pasar Selat Remis tadi. Jadi saya mau sedikit menceritakan asal muasal Teluk Pak Kedai ya. Jadi yang saya sampaikan ini saya ambil dari risalah Pak Ismail, apa itu Pak? Siapa namanya saya lupa.
Sake ya, Pak Ismail Sake. Nah, dia ada membuat sebuah risalah. Jadi saya sampaikan ya melalui risalah beliau ini asal muasal Teluk Pak Kedai ya. Jadi beberapa abad yang lalu terdampar sebuah perahu di pulau tersebut. Adapun cara pelayaran orang-orang perahu tersebut tidak diketahui asal muasalnya. Namun setelah kemudian barulah diketahui bahwa orang-orang yang ada dalam perahu tersebut tak lain adalah Puang Kecoa bersama saudaranya. Jadi ada nama Puang Kecoa bersama saudaranya. Ya, mereka bersaudara adalah seorang suku Bugis Bone dari Sulawesi Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa nenek moyang kita dari suku Bugis terkenal sebagai kaum bahari yang gemar berlaut, berpindah-pindah tempat dari pulau satu ke pulau lainnya. Daya hidup mereka bergantung pada pertanian. Jadi singkat cerita, Puang Kecoa ini diabadikan selamanya setiap tahun pada acara ritual Mapandre Kampung yang merupakan titik awal atau tahun baru pembukaan pemukiman yang diberi nama Teluk Penyengat yang kini berubah menjadi Teluk Pak Kedai. Dalam acara itu pula sebagai tanda permulaan atau pembukaan untuk penanaman padi. Adapun kegiatannya antara lain semacam pemotongan hewan berkaki 4 ya, Masempe. Kegiatan ini sebagai tanda pertemuan yang pertama kali oleh Puang Kecoa dengan makhluk jin yang terjadi perkelahian yang sangat sengit oleh keduanya. Ada pangka kayu atau pangka makgasing. Kegiatan ini sebagai tanda pelontaran yang diberikan ke makhluk tersebut. Dan diakhiri dengan pembuatan makanan. Perebutan makanan ini oleh pengikut Puang Kecoa dan pengikut Siraja Jin yang kelaparan. Terus ada saudaranya bernama Puang Dusung. Diabadikan pada sebuah nama pemukiman atau pada wilayah kawasan Dusung atau dusun atau kepala dusun. Kemudian ada Puang Depung, diabadikan sebagai nama sebuah parit, ini menjadi Parit Sedepung. Pada saat ini tepatnya berada di Desa Teluk Pak Kedai Hulu, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kuburaya. Kemudian Puang Depa diabadikan pada alat ukur pertanian atau disebut tangan depa atau depa tangan. Nah, kemudian ada Puang Tikung diabadikan pada acara ritual makan sepulung menurunkan benih padi atau disebut dengan tikung tawan atau tikung tawan. Jadi didasari atau tidak, maksudnya didasari atau tidak, tetapi fakta telah membuktikan pada sebuah negeri yaitu Teluk Penyengat yang ini menjadi ataupun berubah nama menjadi Teluk Pak Kedai. Nah, jadi itu singkat cerita yang saya baca di risalah Pak Ismail Sake ya, Pak Ismail Sake ya. Nanti bisa teman-teman lihat di googling ya, sejarah asal muasal Kecamatan Teluk. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Masjid Batu Nasrullah ya di Teluk Pak Kedai. Ini sekarang saya lagi di halaman depannya ya, di Masjid Batu. Kemudian di sini ada gapura, makam guru atau makam ulama Haji Ismail Mundu. Masjid Batu ini mempunyai nilai sejarah ya. Cuman saya nggak tahu nih, di sini ada tulisan 1948, nanti kita bertanya pada ya, ini ada tulisan 1948.
Ini apanya saya nggak tahu, nanti saya coba tanya sama 1953. Ini 1953. Nah, ini masih di areal depannya, areal depan Masjid Batu. Nanti kita tanya-tanya pada warga sekitar lah, ataupun siapa pengurus masjidnya ya, yang mungkin bisa menceritakan sejarah dari masjid. Ini masuk apa kalau Teluk Pak Kedai? Apa nama tempatnya? Kecamatannya atau apa ini? Oh, ini Kampung Hulu. Kampung Hulu. Desa Selat. Desa Selat Remis ya. Desa Selat Remis. Terus kalau sungai ini menghubung kemana, Mas? Ke laut ya. Kalau ke sana ke laut. Sungai Kapuas. Kalau ke Ini ke Sungai Pulau. Sungai Pulau. Ya, Kemana tuh? pulau ya. Iya, ada tempat lain lagi nggak selain sini? Itu namanya tempat kah, pulau itu? Bukan. Oh, daerah juga. Tapi di sana banyak pemukiman penduduk Pak ramai. Ini kalau untuk aktivitas motor air ini ada terus ya, tiap hari ya. Mereka memang nelayan ya, cari ikan ya. Berapa jauh kalau ke Jaman setengah jam lah. Kalau sampai ke air. air? Setengah jam. Kalau yang tadi itu 1948 ini ternyata bak air ya. Nah, ini dibuatnya 1948. Nah, 1948. Kalau ini 1953, selisih 5 tahun. Ini bak air juga. Ya, kita masuk ke dalam ya. Jadi tidak banyak yang bisa saya dapatkan perihal sejarah asal mulanya masjid ini didirikan ya. Setelah tadi saya tanya warga, juga tidak terlalu banyak yang mereka sampaikan. Hanya saja masjid ini berdiri ataupun didirikan pada tahun 1926 Masehi. Ini bangunan asal bukan Pak? Asal. Ini asal nih semua ini. Asal semua nih. Ini asal semua. Berarti pintu utamanya emang ini, bukan ini. Bukan. Ini apa peninggalan sejarah dari masjid ini? Ada gambar? Jalannya makan. Boleh masuk dalam Pak ya? Boleh masuk. Saya sambil saya lihat. Jadi ini teman-teman, ini masjid batunya ya. Ini bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya. Masjid batu. Ini pintunya, daun pintunya masih asli ya. Semua ini. Asli ini. Masjid ini tahun 1946. 1926. Bapak belum ada, saya belum ada. Jadi masjid ini dibangun 1946. Pembangunnya siapa yang bangun? Aja Umar, betul. Kalau Haji Mundu itu Itu ya bukannya ulamanya. Ulamanya. Nah ini kita lihat. Ubin. Ini kalau ubinnya masih asli? Asli, yang ini udah ganti bau nih. Oh, yang asli yang ini Pak ya? Nah, asli ini ada sama yang ini. Ini. Oh, jadi ini Nah, asli. Nah, Ini ini kata- ini. Yang ini ganti bau. Nah ini ya, ini lantainya, ubin lantainya masih asli ya. Yang asli yang hijau sama yang motif ini, kecuali yang putih ini udah diganti. Kembali Pak. Kembali. Iya, bahannya beda. Kita pilih. Nah ini asli, Nah, ini kembali. nah ini asli. Nah ini asli. Jadi yang putih ini yang sudah tidak asli ya. Ini kita lihat atasnya ya. Ini interior atasnya. Kami asli. Nah ini
Ini keramik aslinya ya, tebal ya teman-teman. Nah, Wow. ini ada 5 cm ada nih kayaknya. 4 ya. 4 ya. Nah, ketebalannya itu tebal nih. Nah, beda dengan keramik yang sekarang ya. 4 baru kami batu. Ini asli. Kalau mimbarnya asli Pak ya? Ini mimbarnya masih asli. Masya Allah, tabarakallah. (1926) Pak ya dibangunnya ya. 1926. Oke, ini dinamakan Masjid Batu karena ya pada zamannya itu dibangun dengan batu bata ya, bata merah itu. Tidak seperti masjid-masjid pada umumnya, masjid tua yang pada umumnya itu kan terbuat dari kayu. Tapi kalau ini hampir semua bangunannya ini dibuat dengan bata. Oh, ini ada ini ada foto keadaan fisik Masjid Batu di tahun 1982. Ini 1982 sampai tahun 2002. Ini bentuknya kayak gini. Tidak banyak berubah. Masih. Oh, ini kayaknya pernah direhab di tahun 2003. Ya, awal Januari. Nah, yang ini kalau ini lagi masa apa? Renovasi ya. Saat renovasi. Nah, ini foto Masjid Batu tahun 1959. Nah, 1959 ya. Bawahnya itu Ini bau nih. 1960. 1960. Keadaan fisik. Jadi Masjid Batu ini dulunya didirikan itu atas inisiatif ya, inisiatif ulama yang ada pada saat itu, ulama terkenal pada saat itu, yaitu Haji Ismail Mundu ya, bersama muridnya dan sahabatnya bernama Haji Haruna bin Haji Ismail pada tahun 1926. Kemudian ada murid dari ulama Haji Ismail Mundu bernama Haji Doeng yang mewakafkan tanahnya yang terletak di desa Teluk Pakedai Hulu ini untuk dibangunkan masjid. Haji Doeng ini adalah salah satu orang yang terkaya di Teluk Pakedai pada saat itu. Ya, kemudian dipanggillah seorang arsitek ya, pembangunan masjid ini didatang langsung dari Pontianak, yaitu Bapak Abdul Wahid bin Abu alias Wak Bangki. Beliau itu adalah yang merancang lembaga pemasyarakatan Pontianak yang saat ini menjadi Rumah Sakit Antonius. Nah, begitu cerita mulanya didirikan Masjid Batu ini. Nah, dan di sini bisa dilihat ya foto guru Haji Ismail Mundu dan foto Haji Haruna bin Haji Ismail. Nah, sekarang ini saya mengajak ke teman-teman ke sebuah makam ya, menuju ke makam. Ini jalan menuju makam Haji Haruna bin Ismail. Beliau itu sahabat karibnya ulama besar Haji Ismail Mundu. Ya. Cuman sayang bisa dilihat ya kondisinya seperti ini. Sepertinya makamnya kalau saya dapatkan dari beberapa warga yang ada di sekitar, ini tidak dirawat oleh pengurusnya. Nah, dulunya ada akses jalan di sini ya, meskipun jalannya tanah tapi masih bisa dilewati lah, dan makamnya itu ada pagarnya. Tapi semakin ke sini makamnya tidak diurus dan terbengkalai
dan saya pun tidak bisa untuk masuk ke makam Haji Haruna bin Ismail, pendiri Masjid Batu yang ada di Teluk Pak Kedai ini. Nah, seperti ini kondisinya. Kalau saya harus ke sana, saya harus ya melewati sungai kecil itu ya. Ya mau nggak mau sepatu saya jadi basah dan saya tidak tahu kedalamannya itu berapa dalam. Ya semoga saja ya ada dari pihak yang berwenang yang mau merenovasi ini dan membuatkan akses ya, karena saya pikir ini adalah salah satu situs ya yang bersejarah yang harus banyak orang di luar Teluk Pak Kedai ini juga tahu kalau di Teluk Pak Kedai ini ada seorang ulama ya dan sahabat-sahabatnya yang mendirikan tempat ibadah yaitu Masjid Batu ataupun masjid tertua yang ada di Teluk Pak Kedai ini. Areal pemakaman ya, pemakaman di sini terdapat makam ulama terkenal di zamannya dulu ya, Haji Ismail Mundu ya. Nah, di sini ini ada makamnya. Nah, ini makam beliau. Jadi makam beliau itu bersebelahan dengan makam istri beliau. Istri beliau itu dari Arab ya. Nah, ini nisan guru Haji Ismail Mundu dan ini nisan istrinya Haji Asma. Beliau dari Mekah ya. Berasal dari Mekah istrinya. Berikut peta perjalanan saya menuju Teluk Pak Kedai ya teman-teman. Jadi perjalanan ini saya mulai dari Pasar Punggur Kecil yang ada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Jadi kalau teman-teman belum tahu di mana Punggur Kecil itu, bisa dilihat video saya ya. Nah, dilihat saja video yang ada di channel YouTube saya. Saya ada membuat perjalanan dari Pontianak ke Punggur Kecil. Nah, jadi dari Pasar Punggur Kecil itu nih kita melalui Jalan Pak Berkat ya untuk menuju penyeberangan dermaga penyeberangan Parit Pak Sarim. Nah, karena kalau ke Teluk Pak Kedai itu kita harus menggunakan transportasi air ya, bisa dengan menggunakan kapal feri ataupun motor kelotop. Nah, ikutin jalan yang tertera di peta ini ya, jalur putih itu, ya itulah jalannya dari Pasar Punggur Kecil ke Parit Pak Sarim melalui Jalan Pak Berkat. Nah, dari penyeberangan ini ya, kita menyeberangi sungai Kapuas ya. Nah, menuju ke dermaga penyeberangan Sungai Nipah yang ada di Teluk Pak Kedai. Ini jaraknya tidak jauh, tidak sampai 1 kilo kita menyeberang dari dermaga Parit Pak Sarim ke dermaga Sungai Nipah Teluk Pak Kedai. Bisa dilihat ya teman-teman, nah dari sini. Terus dari dermaga penyeberangan Sungai Nipah ini ya yang ada di Teluk Pak Kedai, kita akan terus maju menuju ke Selat Remis ataupun ke Pasar Gorah ya. Nah, Pasar Gorah Teluk Pak Kedai, ini pasarnya Teluk Pak Kedai. Nah, di situ ada jembatan. Nah, ini jalannya ya. Ikutilah jalan ini yang bergaris putih ini. Nah, ini kita menelusuri tepian sungai. Jadi kita ikuti jalur sungai untuk menuju sampai ke Pasar Gorah Teluk Pak Kedai ataupun di Selat Remis. Nah, itu ada jembatannya ya. Jembatan di Pasar Gorah. Nah, kemudian kita akan menuju ke Masjid Batu ya, di samping tanda motor itu ya. Nah, itu ada jalur putih, jalan putih ya. Itu namanya Jalan Sepakat ya. Nah, terus saja kita masuk ke Jalan Sepakat, nanti kita akan sampai kurang lebih 3 km. Sampailah kita ke Masjid Batu. Ya, semoga map ini cukup membantu untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Teluk Pak Kedai dan Masjid Batu. Baiklah, untuk jalan-jalan kita ke Desa Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kuburaya, saya akhiri sampai di sini ya.
Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah mau menonton video ini, yang sudah memberikan subscribe di channel saya ini, dan yang belum memberikan subscribe di channel ini. Apabila kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena apabila ada video terbaru dari saya, notifikasinya akan sampai ke teman-teman semuanya. Tak lupa saya doakan pada teman-teman semua agar selalu dalam nikmat sehat dan selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.